anugerah atau fadl Allah. Fadl Allah itu ada dua. Pertama nikmatul ijad, yang kedua nikmatul imdad. Apa nikmatul ijad? Nikmat yang diberikan Allah dalam penciptaan kita sebagai manusia. Sedangkan nikmatul imdad adalah nikmat yang Allah berikan terhadap setiap diri manusia, baik berupa Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim. Terus Gus Dur niku syairi wong mukmin khususnya nek ngaji ojo syariat tok. Maksude ngaji yo babakan tasawuf. Lebih-lebih yang ambu lemah niki lho Pak. Jenengan kali kula pun ambu lemah toh. Umur sudah tua. Sisa umur kita tinggal berapa, kita pun tidak ada yang tahu. Khawatire Kanjeng Nabi niku terhadap kita sebagai umat masuk di dalam surat Al-Isra ayat 72, barang siapa saat di dunia mata hatinya roh ini isih buta datang Allah, mangkana fi hadihi a'ma, maka fahuwa fil akhirah ya a'ma. Di akhirat kita buta pada Allah, akhirnya nggak akan bisa melihat mana siratal mustaqim itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunya al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Apa nanti materi yang akan kami sampaikan dalam pasal 68 yang membahas tentang kefadolan Allah, fadl Allah, anugerah Allah yang diberikan terhadap kita sebagai hambanya, dan itu perlu kita syukuri. Yang fadl ini untuk demi kita sebagai umat manusia biar bahagia, damai, selamat di dunia wal akhirah. Bapak Ibu hadirin, sebelum kami masuk di dalam materi, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang nantinya akan diteruskan oleh para pengurus mengenai masuknya tahun 2025. Kami masih diperbolehkan Allah untuk mengkaji kitab hikam ini di berbagai wilayah, tapi jadwal waktunya itu saya kurangi dikarenakan untuk menyelesaikan kami menulis kitab awal dan kitab sani. Nanti kalau kitab itu sudah selesai, maka jadwal ngajinya seperti biasanya. Itu kalau masih dikasih Allah umur panjang. Jikalau ndak, itu berarti kami diberi kelonggaran Allah untuk pensiun. Aku yakin banyak generasi-generasi yang memunculkan ini nanti Allah. Sampai gak usah khawatir. Sebab ayatnya, setiap kaum itu Allah akan ngutus satu utusan untuk menyampaikan bil huda wa dinil haq.
dan kaum itu, utusan itu dari kalangan kita sendiri, supaya bahasanya gampang dimengerti. Nanti kitabnya tidak hanya berbahasa Arab, itu nanti juga kami memakai bahasa Indonesia, bahasa nasional, bila diperlukan internasional, bahasa Inggris. Jikalau nanti ada teman-teman dari kaum Madura di bahasa Madura, ya monggo, tidak masalah. Yang penting makhulus syahid, maksud tidak keluar dari setiap makalah. Yang jelas ini nanti kami kemas dalam bahasa yang sederhana mungkin, tidak terlalu intelektual, mboten. Bahasa kulo bahasa desa, ben gampang dipaham. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk jadwal ngaji biasanya 1 bulan 1 kali. Jikalau diperkenankan nanti di wilayah Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, jadi 1, 2 bulan 1 kali, atau 3 bulan 1 kali, atau 6 bulan 1, tergantung keputusannya pengurus mengkidos pundi. Apa maksudnya? Supaya lekas selesai kami menulis itu. Jadi kami mohon untuk seperti itu. Sedangkan jadwal yang sudah kami terima sebelum 2025, yang memohon di 2025, tetap jangan khawatir, tetap saya hadiri jikalau nggak ada halangan secara syar'i. Pun niku mawon sekilas info. Bapak Ibu, kita taklim muta'alim malam hari ini babnya adalah anugerah atau fadl Allah. Fadl Allah itu ada 2. Pertama nikmatul ijad, yang kedua nikmatul imdad. Apa nikmatul ijad? Nikmat yang diberikan Allah dalam penciptaan kita sebagai manusia. Sedangkan nikmatul imdad adalah nikmat yang Allah berikan terhadap setiap diri manusia, baik berupa Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah kebutuhan yang bersifatkan jasmaniyah, sedangkan Ar-Rahim kebutuhan yang khusus membahas ruhaniyah. Konteks pada malam hari ini kami akan membahas nikmatul imdad yang ada di Ar-Rahim, khusus hubungannya dengan hati. Sebab manusia ini tidak hanya terdiri dari jasmani, akan tetapi juga rohani. Sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 Allah bersabda, Ya ayyuhalladzina amanu dhkhulu fisilmi kafah. Hei wong-wong sing wis podo iman dateng Allah, udhulu do mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah halih sampurna. Nah niki, tidak cukup jasmaniah kita menjadi seorang muslim, tapi ruhaniyah harus muslim. Tandane orang muslim, dia bersyahadah secara syar'i la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tauhidnya di situ. Ini sudah diajarkan oleh para alim ulama saat kita waktu sebelum dan sesudah balik.
masa-masa umur pendidikan tarbiyah kita dididik oleh para alim ulama, al-ulama warasatul anbiya, dengan berbagai hukum di dalam hukum syariah. Ini bersifatkan jasmania, sehingga di situ identik dengan akhlak istimaiyah, supaya kita meninggalkan larangan dan menjalankan perintah secara fisik. Tapi secara ruhaniyah harus juga kita pikirkan. Tanda jikalau ruhaniyah kita betul-betul beriman pada Allah, tidak akan menyekutukan selain daripada Allah. Allah dawuh, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Al-Kahfi ayat 110. Janganlah kau ketika saat beribadah, ruhaniyahmu, hatimu itu memandang, beriman, bersaksi selain Allah. Inilah Pak yang mestinya harus juga kita pikirkan, sebab dalam surat Al-Qasas Allah katakan, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Raihlah fima ing dalam opo ataka kang nganugrahake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Apa yang dianugerahkan? Yaiku darul akhirah, ing negeri akhirat, negeri ruhannya sampean. Berhubungan dengan darul akhirah ini, otomatis kita hati tidak boleh menyerupakan sesuatu dengan Allah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Contoh nih, kita menyerupakan Allah dengan sesuatu. Sudah jelas kita seluruh umat manusia khususnya dan makhluk pada umumnya bersifat la haula wala quwata. Tidak ada daya upaya kita menghindari dari perkara maksiat. Tidak ada daya upaya kita untuk melakukan perbuatan ibadah. Nggak punya. Makhluk sifatnya itu. Tapi jikalau itu terjadi, artinya jenengan ada daya upaya untuk menghindari sesuatu perkara yang dilarang dan menjalankan sesuatu perkara yang diperintah, semata-mata itu illa billah. Mengapa hati kita ngaku-ngaku kalau kita yang bisa? Inilah persoalannya yang kusebut, saya menyerupakan saya dengan Allah secara hakikatnya. Gak terasa Pak? Gak terasa kita. Mengapa begitu? Karena kita belum mau belajar, belum mau ngaji babakan ilmu hikam, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu sepuh. Ini persoalannya. Oleh sebab itu, alhamdulillah, kita lewat pemerintah dilonggarkan, pemerintah Indonesia melonggarkan bagi ulama-ulama yang bernafaskan tasawuf untuk menyampaikan tentang ajaran ini. Dan ajaran ini juga dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala aidan dalam surah Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana
fa'budni wa aqimis sholat lidzikri. Nah, untuk mencapai tauhid ini wajib kita sinau ngaji la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya roh ini, hati ini harus dididik dengan ilmu tasawuf. Harus. Jikalau tidak, mohon maaf, sungguh mohon maaf, kita ketika saat menjalankan hukum syar'i, contoh sholat, mesti hati kita nggak akan merasa kehadiran Allah, kehuduran Allah ini nggak bisa, sehingga dijadikan kesempatan oleh nafsu dalam diri kita untuk mengalihkan syahadat, untuk mengalihkan persaksian, untuk mengalihkan pandangan. Akhirnya kita mesti selalu ingat urusan-urusan babakan dunya. Ini Pak persoalan ini. Berarti bisa disimpulkan dengan datangnya ilmu tauhid di tengah-tengah masyarakat itu secara langsung atau tidak langsung mendidik kita supaya belajar sholat dengan khusyuk. Itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntung, sungguh bahagia hati seorang mukmin ketika sholatnya dalam keadaan khudur datang Allah. Itulah khusyuk, berarti bertemu Allah. Kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kau wahai umatku seperti kau melihat bagaimana saya ketika sholat. Bagaimana sholatnya Rasul? Mesti beliau jadikan sholat sebagai munajat untuk bertemu Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sebuah thariqah, sebuah jalan, sebuah ladang untuk bertemu Allah. Tapi berhubung kita belum mengenal seluk-beluk pengertian ilmu tasawuf, maka ya seperti itu terus, siapapun kita. Makanya ngaji ilmu kitab hikam itu gak ngaji untuk santri tok, yo ngaji nang kiyahine. Kita sama-sama berevaluasi diri. Nggak ada niat ketika saat ilmu ini digelar untuk menjatuhkan orang, nggak ada. Baik sing ngaji maupun sing dicekke sama-sama berevaluasi diri. Berarti nggak ada guru, nggak ada murid. Kita buka makalah ini dan nanti kita diskusikan. Ini semeneng loh. Makanya mengapa ketika habis setiap penjabaran materi langsung dibuka tanya jawab. Niku seneng banget loh. Karena kulo dulu nggih kritis. Pertama kritis kulo dateng wong tua piyambak, abah kulo tahun 74 niku. Kulo di beat thariqah Qadriyah wa Naksabandiyah pertama yuk. Selalu takon Pak. Tapi nggih ketika takon nggih dijotosi. Dulu Pak kereng-kereng. Sekarang sabar-sabar. Dimong ibarati ayam ketika ngengkrem induk ayam itu biriyadati wal adhkar. Riyadoh nggak makan, syahwat dingkrek, syahwat dicegah. Makanya ada pitik babon anggrem kok golek lanangan, iku berarti pitik gendeng.
Ada nggak PT Anggrem cari lanangan? Nggak ada. Justru ketika dia buang kotoran, ambune bayuh. Itu aja kalau ketemu lanangan, dikejar dia lari. Nggak mau. Itu hanya demi satu, biar telurnya lekas netes. Wal adhkar, dzikir. Dalam keadaan dia angkrem, riyadhah, puasa, itu untuk memanaskan badannya, suhu temperatur badannya. Jenengan nggih ngoten. Khalwat poso. Khalwat nang kamar beto supermi. Wedi gak mangan. Pak nyun sewu ya. Ketika jenengan estu Bapak Ibu khalwat, fokus dzikir yang sudah beliau didik terhadap kita. Luwe ngelak iku lali pun. Sampai lihat ketika Ashabul Kahfi ku ratusan tahun boten mangan, boten ngombe. Jenengan mangke nek iso ya ngono. Ojo gopo nyelipno supermi. Katanya nggak boleh keluar dari kamar khalwat. Mlebu kamar nggawa kompor. Gula kopi. Ya gak ngelarang sih. Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam satu makalahnya, biriyadati wal adhkar, ketika Anda idfin wujudaka fi ardil khumul, dalam rangka membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati untuk bertemu Allah. Mohon maaf. Yo riyado priyatino. Enak toh sing tangki ini gede, akhirnya kimpes. Nggih. Bahkan sampai tanya terhadap dokter. Ada dokter di sini, ahli dokter. Orang kalau gelem sering poso, sehat. Ngoten, sehat. Walaupun badan kurus, tapi sehat. Sehat. Sampeyan takok dokter. Kalau sih, bek sisi mboten dadi dokter. Cuman nanti bicara-bicara, bincang-bincang niku. Apa maneh mangane sing ngawur. Ya. Nyun sewu. Sate 20 sak ndekan. Dipangan sendiri, anak istri tetangga gak dikasih. Diluai tensi darah tinggi sampai nah. Loh, wonten beriku. Pun Bapak Ibu, terus besok mulai ada yang khalwat di pondok Assalam. Monggo. Tapi ojo mikir urusan badok. Daharan. Ojo. Bila mana nanti panitia memberikan, ya wis syukur ono, bilang enggak ya, masa? Wis pokoknya cok nemen-nemen lah Pak. Biasanya makan satu hari, satu malam 3 kali, dikurangi satu kali. Ndak nek mati lah ketara dhewe ya gitu. Lah tujuan sampean wajahidu fi sabilihi. Apik toh nek mati. Api nggih nyun sewu. Semua ilmu tasawuf niku ujung-ujungnya adalah yakfur bitawuti wa yu'min billah, membersihkan hijab kotoran-kotoran hati pada Allah. Setelah itu Allah bersihkan dengan cara Allah menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan, maka disitulah yang disebut liqa'illah, makrifat pada Allah. Kalau iman menjadi ihsan, kata Rasul, ihsan anta budallaha ka'annaka lam taro. Ketika kau beraktivitas apapun, baik ibadah mahdhaf ataupun ghairu mahdhaf, murni atau tidak murni, hati jenengan iku ainul basirohnya, meripat hatinya itu hanya bersaksi memandang wujud sak temene Gusti
Allah. Artinya jenengan akan ditarik Allah di zona ahad. Begitulah. Oleh karenanya kula namung titip pesen mawon bagi jenengan yang mau berkholwat birriyadati wal adhkar, pegang, dijalankan. Ketika masuk kholwat, ojo mikir anak bojo termasuk panganan. Bis. Sibukkanlah hati jenengan untuk al-adhkar. Terus menerus berzikir. Al-Ahzab, Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Siang maupun malam, hati tetap ingatlah pada Allah dengan dzikir, dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Mana yang dimaksud dzikir atau ingat dengan sebenar-benarnya ingat? Hati jenengan harus ada satu kesadaran. Wong Jawa ngarani pangrasa, wong Arab ngarani iman sing ihsan. Nyadari segala apa yang terjadi pada diri jenengan kholwat itu atau hal-hal yang lain, sumber datangnya itu dari Allah Subhanahu. Berarti belajar tidak ngaku-ngaku. Niki kuncinya. Pun sebagai mukaddimah makalah tersebut, monggo kita bahas berikutnya. Qala musannifu rahimahullah, la tufarrihuka, lan ojo mbungahake ka ing sira, au la tuf rihuka, ojo ndadekake mbungahake ka ing sira apa at-taatu, ketaatan. Jenengan taat ngelaksanakake perintah Allah, ninggalno larangan Allah, ojo bungah dhisik. Jikalau li annaha, lamuno krono sak temene taat itu barozat mingka, muncule sangka ira. Jikalau ketaatan iku muncul dari hati jenengan krono jenengan ngaku-ngaku iso taat, ojo bungah, ojo bungah. Karena apa? Karena di situ ada kepentingan nafsu yang paling halus. Wong taat niku lak wapik to Pak nggih. Bagus. Nggih. Dibanding wong ahli maksiat. Iku pandangan manusia. Mengapa kita tidak boleh kesusu? Apa ya kesusu bahasa Indonesianya? Terburu-buru. Mohon maaf yi, kula niki beksise mboten nate sekolah. Kula namung diniyah pondok. Abah niku ngondokno kula niku mboten patek mengenal ilmu umum. Jadi nggih mohon dimaklumi. Karena di pondok salaf niku 90% ilmu agama, 10% ilmu umum. Bahkan pondok salaf niku wonten 100% ilmu agama. Kita hadir di sini gak oleh duwe rasa pinter, rasa ahli ilmu nahwu, sorofe sampai jawahirul maknun, gak boleh. Termasuk saya ini paling takut Pak, ketika Allah menghadapkan seperti ini, paling takut.
Jaga ati rumangsa luwih apik niki lho. Mangkane kula sering ngeluh nang Allah, ya Allah kapan kula pensiun? Ngoten. Tapi tetap saya tidak bisa untuk menghindar dari ketetapan Allah. Yang semuanya itu Allah punya maksud piyambak. Sehingga aboto kaya apa? Anggene kula ngreksa ati kula. Tetep tak jalani. Tetep. Sampai kemarin Sabtu itu. Sampai kula niki tega ngomong. Nek atimu ku sik mulyaake, muja, bahkan nyembah nang makhluke, aku tak mudo. Ben gak ono wong sing mulyakno. Sampai di situ. Tapi tadi malam di Banyuwangi sudah ada yang mengkat. Enggak boleh. Nggih, kula terima. Jadi kita duduk di sini itu sama. Ayo bedah maksud makalah ini 68 ini kitab hikam. Apa maksudnya? Makhlus sahite Maqasidul Aqdam beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh seperti ini, apa maksudnya? Bon. Jangan terburu-buru kita bangga dulu. Ketaatan yang terjadi pada diri kita manakala munculnya taat itu dalam hati merasa kita. Oh, kok gak aku ngono, gak apik iki, gitu. Kok gak aku ngono, maksiati merajalela. Pun, niki pembahasan hati loh Pak ya. Bukan membahas jasmani. Kalau membahas jasmani, keterangannya yang syariah. Dan itu jangan disalahkan. Karena pendidikan kita berjenjang. Syariah, thariqat, hakikat, makrifat. Berjenjang. Terus Gus Dur niku syairi wong mukmin khususnya nek ngaji ojo syariat tok. Maksude ngaji yo babakan tasawuf. Lebih-lebih yang ambu lemah niki lho Pak. Jenengan kali kula pun ambu lemah toh. Umur sudah tua. Sisa umur kita tinggal berapa, kita pun tidak ada yang tahu. Khawatire Kanjeng Nabi niku terhadap kita sebagai umat masuk di dalam surat Al-Isra ayat 72, barang siapa saat di dunia mata hatinya roh ini isih buta datang Allah, mangkana fi hadihi a'ma, maka fahuwa fil akhirah yu a'ma. Di akhirat kita buta pada Allah. Akhirnya nggak akan bisa melihat mana siratal mustaqim itu. Sampai Mbah Buyut kita dulu meden-medeni, nakut-nakuti tentang siratal mustaqim itu laksana rambut satu dibelah menjadi 7. Tajamnya itu 7 cemukur. Takut kita. Itu aslinya. Berhubung mata ruh kita itu yang disebut ainul basiroh, iman kita belum ihsan, ya ini persoalannya. Boten sakit liwat sampean. Karena meripat mata hati kita buta. Logikanya gini Pak. Oke. Kita di Kecamatan Serut, Masjid apa nih? Darussalam. Sepulang kita ngaji, mari sama-sama mata kita semua kita tutup. Kita terpejam. Terus kita berjalan pulang, nyampe di rumah boten sakit. Laksana seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran satu ayat Allah dawuh, roh yang buta ini mengeluh. Mengapa sekarang saya buta padahal dulu saya di dunia tidak buta. Itu gak paham.
Ternyata kita di dunia, ainul basiroh kita, itu yang buta pada Allah. Mohon maaf dengan rendah hati Pak saya. Akhirnya sholat kita enggak di mata Allah enggak ternilai. Tidak bisa khusyuk, enggak bisa khudur. Lawang Allah iku juga adoh. Surat Al-Baqarah 115, walillahil masyriqu wal maghrib. Amin, lihat. Mulai jagat timur sampai jagat barat, semua yang menggerakkan makhluk, yang memiliki makhluk semua itu Allah. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Tapi kita nggak tahu. Sampai ketika Allah dawuh lagi terhadap kanjeng Nabi tentang kita. Wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku, jawablah, aku ini dekat. Itu karena ruhaniyah kita, hati kita Pak, dipenuhi oleh hijab. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Ini persoalannya. Apa hijabnya hati kita? Wa zujina linnasi hubbus syahawah. Ya ini kesenangan-kesenangan kehidupan yang bersifatkan duniawiyah. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, nafsu iku wonten sing kasar, ono sing alus. Kanjeng Nabi dawuh, ya sahabat, kita sudah keluar dari jihad kecil. Jihad kecil, perang kecil disebut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lainnya. Umatku akan masuk pada jihadul akbar, jihad yang besar. Apa? Melawan hawa nafsu. Innahu lakum aduwwum mubin. Ngeten niki. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama dengan sempurna. Artinya roh sampai harus mencapai tingkatan makrifat. Sebab di belakang ayat ini ada kalimah yang menyinggung masalah nafsu. Wala tatabi ulan ojo podo manut sira kabeh khutuwati syaiton ing bisikane ajak-ajake setan. Bahasa sederhana kita nafsu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nafsu selalu membisikkan di dalam dada kita Pak. Apa yang dibisikkan? Wa ma umiru innan nafsa la amaratum bisu. Perkara-perkara sing dadekno ati sampean berbuat jahat pada Allah, yaitu melalaikan Allah. Dengan cara apa? Yastakhibunal hayatad dunya. Menyuguhkan, menghidangkan kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawiyah. Jikalau kita sudah terjebak di situ, pasti alal akhirah, mengalahkan Allahnya, melupakan kita pada Allah, melupakan kita tentang darul akhirah. Itu otomatis Pak. Ini sunatullah. Proses seperti ini sebagai sunatullah terjadi pada kita sebagai umat Kanjeng Nabi. Semuanya begitu. Seperti halnya proses beliau Kanjeng Nabi Adam ketika saat ada di surga, mengapa bisa terjerumus oleh bujuk rayu iblis dengan bentuk memakan buah khuldi? Apakah persoalannya di situ Allah tidak manti-manti memperingatkan terhadap Nabiullah Adam? Sudah Pak. Wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, janganlah kau mendekat pohon itu. Malah pohonnya Pak dawuhe syajarah. Bukan apa? Buahnya, tapi pohonnya. Sebab siapapun jikalau kamu dam mendekat pohon itu oleh karena buahnya itu nemplek ning nemplek itu Pak, menyantol, menempel
di pohon, Mas, pasti kau berupaya ingin mendapatkan. Kalau sudah itu kau dapatkan, mesti kau makan. Terjadi nambahan? Terjadi. Ini kisah sejarah Nabiullah Adam dan kita sebagai anak keturunannya. Oleh karena Nabiullah Adam di situ mengingkari perjanjian pada Allah yang isinya perjanjian selama Nabiullah Adam tidak memakan buah khuldi, selama itu Nabi Adam bermukim di surga. Sama. Selama jenengan ada di kandungan, kan bayi ning kandungan kan mboten nate kerja toh Pak. Tapi kebutuhan apapun dicukupi Allah lewat nutrisi, vitamin, lewat orang tua. Bapak yang kerja, ibu yang makan, akhirnya jadi nutrisi, vitamin, dimakanlah jabang bayi ini. Lalu jabang bayi, roh iki dijanji Allah. Alastu birabbikum, dalam surah Al-Anfal ayat 172. Betulkah aku Tuhanmu, roh? Betulkah kau selalu setia, ingat padaku, yang melayani kau dalam melihat, mendengar semua karenaku, berucap karena aku, sholat juga karena aku, makan minum apapun yo karena aku, berkholwat yo juga karena aku. Jenengan kali kulo jawab, qalu bala syahidna. Bahasa TNI, siap, tanda tangan lah, tes. Akhirnya Pak, akil balik, sing lanang golek pacar, mendekat wong wedok, sing wedok memeti. Lah podo akil baliknya syahwat iki podo muncul pun. Loh, niki proses Pak, proses kita. Inilah proses innalillahi. Sing penting sebelum kita meninggal, mutu qoblal maut, patenono keakuamu. Bagaimana kita sebelum meninggal sudah mengamalkan wa inna ilaihi rajiun. Kita kan asalnya tidak ada. Lah ngoten nggih? Adanya sebab diadakan yang ada adalah Allah. Siapa Allah itu? Rasulullah jawab lewat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Allah itu ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhanmu, Tuhan yang maha esa. Wa qala aidan kul huwallahu ahad. Artinya Pak, ahadkanlah Allah ini sebelum kita meninggal. Makrifatlah jenengan waktu di dunia ini sebelum meninggal. Itu maksudnya. Otomatis jenengan jalannya, lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtahu, raihlah niki ilaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah. Meraih apa? Al-wasilata, ing tali ruh langsung nang Allah niki Pak. Wasilah di situ diartikan jalan. Wasilah diartikan dalam Al-Qur'anul Qadim tali yang disebut hablum minallah, langsung tali antara ruh dengan Allah yang disebut wasilah dalam ayat itu tadi. Ketinggal boten cawili menimben panitia nyiapno sepidol sing gawedhe. Ya ini Pak, wasilah. Apa? Talinya ruh datang Allah. Zikir. Zikir. Sebab untuk memfanakan diri dari pengakuan-pengakuan kita makhluk yang bisa melakukan ini itu adalah zikir.
Zikir yang mana? Yang bisa memfanakan diri untuk menuju keahatan Allah. Buka di dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Zikron kathiron, sejatine eling, sejatine zikir itu adalah wahwa adzikru bisiril asrar. Pun niki zikir macam kan ada 4. Sir jahri yang muncul dari tauhid la ilaha illallah, lalu sirri yang muncul la ilaha illa huwa, sirul asrar muncul dari la ilaha illa anta, yang terakhir fana'ud dzikri muncul dari la ilaha illa ana. Ini syariah, thariqah, hakikat, makrifat lengkap. Wajib jenengan iki mendapatkan wasilah. Nah, wasilah itu dibahas di dalam ilmu tasawuf. Beda dengan wasilah secara tauhid la ilaha illallah dan huwa, beda. Iki khusus masalah ruhaniyah, langsung pada Allah. Akhirnya wajib kita itu ngaji ilmu tentang hati, ilmu tentang tasawuf. Sebab hanya ilmu itulah yang akan membahas bagaimana cara jenengan iki mengesahkan Allah. Untuk bisa mengesahkan Allah, Anda harus kembali ke asal kita. Tadi saya katakan, kita itu aslinya tidak wujud. Wujudnya sebab diwujudkan yang wujud, yaitu Allah. Bagaimana mungkin kita akan tahu wujudnya Allah, sementara sifat wujudnya Allah kita rampas? Nggak bisa. Jikalau kita merampas wujudnya Allah dengan bentuk di dalam hati kita beriman, ada rasa kita yang wujud, kita yang bisa melakukan ini itu, maka kita pasti lalai pada Allah. Yang Allah itu ada di dalam dan di luar Anda. Al-hadid huwal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batin. Kita harus kembali ke asal. Jikalau jenengan betul-betul bisa sampai kembali ke asal, berarti kan tidak wujud. Disitulah akan nyata wujud yang sebenar-benarnya. Siapa? Allah subhanahu. Inilah makrifat. Inilah makrifat. Tandanya bagaimana? Amal arif di dalam syarahnya, ikula yarawna li anfusihim syai'an. Ketika si arif jenengan iki hati sudah dikatakan makrifat pada Allah, tandane sederhana. Segala apa yang timbul dan muncul dari diri jenengan atau di luar makhluk jenengan, hati jenengan tidak akan beriman bahwasanya makhluk itu yang melakukan. Tidak. Hati Anda akan nyata mandang bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yang berperan, yang berafal hanyalah Allah. Sederhana nih makrifat itu, ning ati sampen iku merosok gerake sebab digerake dening Gusti. Yang wujudnya Allah yaitu ahad, orang Jawa mengatakan hidup, ada di dalam dan di luar jenengan. Wis bali nang makalah tadi. Janganlah terburu-buru Anda senang ketika taat itu munculi sebab teko ati sampen kali kula. Artinya ketika kita masih merasa makhluk kita yang bisa taat, inilah nafsu yang paling lembut, pun lembut halus banget. Akhirnya kita selalu ngaku-ngaku. Sopo sing ngaji ning Jember iku? Aku klason. Wis. Daripada ngene Pak, aku mau estu mau. Mari kita belajar sama-sama untuk faktulu anfusakum, membunuh rasa keakuan kita di setiap aktivitas apapun.
Iki yo gak gampang, yo mudah. Gak gampang bagi kita yang tidak tahu caranya, mudah bagi kita yang sudah tahu caranya. 1, 2, selalu istiqomah, zikron kathiron, terus menerus. Makanya mengapa sih setiap rasul itu kok uzlah, kok kholwat? Tradisinya kok selalu kholwat, ada di situ. Wadhkur, ilingo sira Muhammad, isma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah dengan nama Tuhanmu baik pagi sampai sore, bahkan malam, wa minal lail. Sederhana nih Muhammad, atimu iku elik dikira terus menyang aku, ilingo terus menyang aku. Yang menjadikan kau bisa mengangkat makanan yo karena aku, lesanmu bisa bunyi, bisa mengunyah makanan yo karena aku, menelan makanan sampai di perut yo karena aku, diproses di dalam perut menjadi kotoran, menjadi protein yo karena aku. Ini teladan Rasulullah. Surat Al-Insan 25-26 tadi Pak. Kalau Rasulullah melakukan ini, terus kita menjauh alias tidak melakukan hal ini, sambung napa mboten? Kalau kita itu pingin diaku umati Kanjeng Nabi, pengikuti setia, met napa mboten? Mboten. Gak ketemu, gak gaduh Pak. Kalau Rasulullah selalu melakukan kholwat, melakukan uzlah, selalu berzikir, kita nggak mau melakukan, ya jangan kesusu, terburu-buru. Kita ingin diakoni sebagai umatnya untuk mendapatkan syafaat dari Allah. Kamet Pak niki, laksana 2 tangan, tidak begini. Tapi gini, ora ketemu. Kalau gini, ya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ditegaskan Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam diri seorang rasul ada teladan yang baik. Mana? Liman kana yarjullaha. Hati ada keinginan selalu bertemu Allah dengan cara berzikir tadi. Wal yaumal akhirah, untuk bisa masuk di alam akhirat. Hal itu wa dzakarallaha katsiran, tentunya dengan zikir. Bon, kalau kita nggak boleh terburu-buru senang, taat yang terjadi pada diri kita, iku pandangan Allah disebabkan masih ada kepentingan hawa nafsu. Lembut nggih? Lembut. Terus disusul makalah berikutnya, kebalikan. Wafroh, bungau siro. Lagi, biha sebab taat di dalam diri Anda. Li'annaha lamuno krono sak temene salat apa jenenge taat iku barozat muncul minallahi saking Allah ilaika, dateng panjenengan, ilaika maring siro. Jikalau taat yang muncul dalam hati Anda itu, Anda merasa tidak dari Anda, berarti dari Allah, wujudnya ada di dalam diri Anda, maka boleh Anda bunga. Itulah fadol, anugerah yang termahal. Inilah yang disebut makrifat. Berarti fadol yang paling utama bukan urusan Ar-Rahman, tapi urusan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Gusti Allah memberikan anugerah kita anak, istri, suami, harta benda selalu dicukupi, sandang, pangan, papan. Ini hal yang pasti terputus.
Buktinya kita meninggal, lepas toh, nggak kekal ini. Oleh sebab itu, kata surat Al-Qasas ayat 77, Allah dawuh, raihlah anugerah yang termulia wahai hambaku, yaitu darul akhirah, hubungan langsung hatimu pada Allah. Ini wasilah ini sebagai hubungan langsung hati jenengan datang Allah. Itulah adzikru bisiril asror. Itu anugerah yang termulia. Sebab mohon maaf, nek kula proses ati jenengan iki saged nrimo mengwelcome ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini juga karena Allah. Terus sampean mengamalkan dengan bentuk khalwat ilmu itu juga Allah yang mengisokkan, yang membisakan jenengan itu taat iku Allah, yang membisakan Anda berzikir ya Allah, dan hatimu tidak boleh ngaku-ngaku. Selanjutnya terus menerus istiqomah, yang bisa menjadikan istiqomah juga Allah. Itulah anugerah yang mulia. Makanya ada yang tanya, bagaimana saya khalwat cepat ketemu Allah? Ya itu tadi caranya, waqtulu anfusakum. Al-Baqarah ayat 54. Lekas bunun iman di dadamu selain daripada Allah yang melakukan segala aspek apapun. Rasa keagungan makhluk yang bisa melakukan, lepaskan. Itu maksudnya faktulu. Niki kan ceritani Nabi Musa pamit nang Nabi Harun untuk pergi ke Gunung Turisina dalam rangka menerima wahyu kitab Taurat selama 40 hari 40 malam dalam surat Toha ayat 11 sampai 14. Tapi ketika beliau bermunajat di Gunung Turisina, kaum ini gaya kesalahan, Mbak. Apa kesalahannya? Ndatekake anak sapi sebagai Tuhan. Akhirnya Nabi Musa turun dengan membawa wahyu, ngomong, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum. Wahai kaumku, kau telah berbuat dolim. Bentuk dolim terhadap dirimu sendiri adalah bittikhadikumul ijla, menjadikan selain Allah sebagai Tuhanmu, yaitu anak sapi. Niku kinayah. Tidak jauh berbeda jenengan niki mengimani sing dadekno hidayah petunjuk muncul teko klason. Itu nggak jauh berbeda jenengan iki telah menuhankan selain Allah. Inilah Pak, tauhid yang murni itu di situ. Kalau seperti itu, hormat sampean, pujaan sampean, bahkan penghambaan sampean datang sinten? Klason. Padahal klason iki podo ambek kuning-kuning kentir nang kali. Yo nggih. Sifat kita kan la haula wala quwwata. Apa manfaatnya? Ingat, Allah dawuh innaka, wis sekarang gak kelason kendeken, innaka sak temene sira Muhammad. Engko sampean cari surat apa? Ikulah tatiman ahbabta. Ora bakal bisa aweh petunjuk sira Muhammad man ing wong ahbabta, sekalipun wong idek ambek awakmu, yaiku wong sing kok cintai. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun orang yang kau cintai, karena Muhammad ini konteksnya makhluk. Makanya aku tanya, Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah itu makhluk napa khalik? Makhluk. Iya. Terus siapa yang bisa memberikan petunjuk? Teruskan ayatnya, walakinnallaha lan tetapi ne utawi Gusti Allah iku yahdi kang bisa aweh petunjuk
sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Ini artinya Pak, jenengan hati dapat petunjuk, iman hati sampai ojo makhluk. Niki rusak iman ada di sini, rusak iman. Kalau konteksnya secara syar'i sah-sah saja, karena syar'i itu memakai pandangan ainul basyariyah. Wong nyatane klason, kok gak klason nyocot? Ya gak mungkin aku kerungu terus mendapatkan petunjuk itu. Oke, tolong ainul basirah Anda gunakan. Lihatlah sebetulnya siapa. Jikalau Allah tidak menggerakkan cocotku Pak, Surabaya kok nek jenengan tutup, nek kula cocot, gak mungkin lambe kula niku saged jeplak, gak mungkin. Ini yang ku reksa Pak, yang ku jaga ini. Caranya bagaimana kita menjaga? Setiap napas, detik, tolong hati jangan bernilai komunikasi terhadap makhluk. Komunikasilah hanya pada Allah dengan cara berzikir. Ini harus dibiasakan. Kalau tidak jenengan biasakan Pak, gak maju-maju, gak maju-maju. Harus dibiasakan. Tapi kita harus masuk di dalam keterangan zona makrifat. Lo yang bisa membiasakan ya sopo. Lah ngoten nggih? Kembali kepada Allah lagi. Akhirnya kita tidak akan menyalahkan siapapun. Jenengan bisa menerima dengan ajaran tauhid ini. Ada juga kelompok yang gak bisa menerima. Itu yo karepe sopo, yo karepe Gusti. Jenengan akan mengatakan semua karena Allah kalau hati sampai iku sudah duduk di makom musyahadah, sudah duduk di makrifat. Kalau belum, sakit hati Pak sampai ini pada mereka yang menolak. Padahal Allah dawuh terhadap Kanjeng Nabi dalam surah Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran ini enggak ada unsur paksaan. Rasulullah enggak boleh sakit hati pada mereka yang menolak, enggak boleh. Rasulullah tidak akan sakit hati manakala memandang semua itu karena Allah. Ajaran yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyah jenengan dari rantainya hawa nafsu. Walaupun kami tidak bisa 100% meneladani Kanjeng Nabi, 10%, 20% lumayan daripada yang tidak. Tapi tetap kita terus berjalan ke depan terus sampai maksimal. Oleh karena itu boleh sampai bunga hati tatkala ketaatan itu bersumber dari akunya Allah. Dalam surat Yunus ayat 58 terkait masalah fadilah, keutamaan, anugerah yang termahal, yang dimana jenengan ini bisa sampai makrifat pada Allah. Allah sampaikan, kul, katakan Muhammad, bifadlillahi, kelawan anugerai Allah, wa birahmatihi, bifadlillahi ki mulai jenengan ati saged ngerespon dinu tauhid, mengamalkan dengan istiqomah, ilmu amal istiqomah diringkes menjadi takwa haqqatuqatih. Ini iku fadlnya Allah. Wa birahmatihi, lan maksudi rahmati ketemune jenengan terhadap Allah, fabidzalika falyafrahu, panteslah kau berbunga hatimu, huwa khairum mimma yajma'un. Huwa utawi fadl yang seperti ini iku khairun luweh apik mimma saking opo
yajma'un kang kok kumpulno perkara urusan Ar-Rahman wau luwih apik iki. Dunyane pabrik sak Kabupaten Jember, pabrik jenengan, hotel-hotel usaha apa milik jenengan, bahkan bupati nih sing jadi bupati yo panjenengan. Mengapa lebih baik Fadl yang depan tadi, Fadl Ar-Rahim? Karena Fadl Ar-Rahman jenengan kali kula sedo yo semua ditinggalkan. Akhirnya keroyokan ahli waris gak tenang sampai ning kuburan, akhirnya menyanyi ben malam Jumat lah ngoten nggih. Ya Allah, kok iso tak ringkes maneh dunyaku, ora iso Pak, wis putus. Makanya sebelum kita putus dengan dunia, idza jaa ajaluhum, udah ayo sama-sama kita mengevaluasi dalam hati kita masing-masing bahwasanya kita itu prosesnya innalillahi penuh dengan kotoran. Sekarang kita kembali untuk menuju Allah dan bertemu Allah. Mudah sekali Allah memberikan cara di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Syarat untuk bertemu Tuhanmu, bertemu Allah ada dua. Falyamal amalan sholihan, terus lakunono kholwati, ilmu amal istiqomah. Lalu wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dalam hatimu ketika berlaku apapun, jangan muncul aku nih makhluk yang bisa melakukan, tapi isbatkanlah, tetapkanlah semua sumberi dari Allah Subhanahu. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, utawi Allah sing dadekno kita semuanya wamalan opo wae tak maluna kang do agawe sapa sira kabeh iku kabeh sumbere saka Gusti Allah. Pesan saya yang terakhir, biar hati yang berpenyakit kita akan dibersihkan Allah. Yang kedua, yang sudah bersih akan dijaga selalu oleh Allah. Oleh sebab itu, pertama, peganglah tali Allah wasilah ini. Kedua, janganlah mudah hati kita mendengarkan seruanin nafsu dalam diri kita. Apa seruanin nafsu? Memaksa hati beriman, memaksa hati merasakan kalau yang melakukan, bisa melakukan itu makhluk diri kita atau makhluk lain. Jangan. Wala yusyrik, jangan kau menyamakan Allah dengan sesuatu. Berarti tetapkanlah, isbatkanlah keakuan Allah di dalam dirimu ini atau di luar dirimu ini yang melakukan. Dan ini gak perlu diucapkan secara lisan, tapi diucapkan secara hati. Itulah yang disebut ihsan. Itulah komunikasi caranya hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, itu kajian malam hari ini. Kita masih tutup sarana doa, dan doa kula paringki sesepuh kula mulai awal sampai akhir. Semoga apa ilmu yang Allah berikan pada malam hari ini estu menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, baik terhadap kita dan anak putu ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.